Jadi marah yang keempat justru kita ubah menjadi positif dengan cara memberikan acknowledge feedback ya, terhadap feedback bagi tim yang berani mengakui ya, yang berani jujur untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, sehingga kita bisa tahu permasalahan yang ada dan kita bisa carikan solusinya. Bagi tim yang tidak jujur dan tidak mau memberikan feedback, maka mereka akan nyengir-nyengir, kemudian iri. Ya enak sekali ya, berarti lebih baik saya jujur. Ketika kita membiasakan tim kita jujur dan memberikan yang namanya acknowledgement atau rewarding, small rewarding kepada tim yang mau jujur, maka mereka akan terbiasa untuk jujur dan mulai meninggalkan yang namanya kebiasaan menutup-nutupi atau bohong. Kalau bahasanya berani jujur hebat gitu ya. Inilah membentuk budaya jujur ketika kita harus marah dalam tim. Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Hari ini agak santai bos, karena saya work from home. Jadi sebagian klien-klien masih saya layani dengan metode daring di rumah. Tadi habis ngambil pesanan istri, ada tempat makan baru, enak sekali di daerah Tebet. Nah sebelum pulang saya mau nyempatin diri seperti biasa, berbagi strategi bersama para bos-bos saya yang ada di sini. Jadi tema kita kali ini adalah pertanyaan dari salah seorang peserta coaching saya yang menanyakan apakah boleh saya sebagai manajemen itu marah. Waduh, pertanyaannya mantap ya. Jadi itulah tema kali ini, yaitu tips marah sebagai manajemen. Jadi bos, marah itu sebagai seorang manajemen itu ada tipsnya, ada caranya, sehingga ketika kita marah itu bisa memberikan efek yang positif dan konstruktif untuk tim yang kita pimpin. Siap? Nah, kita langsung mulai ya. Nah, kenapa orang harus marah gitu kan? Apakah boleh seorang manajemen itu marah? Maka jawabannya adalah boleh. Apakah perlu seorang manajemen itu marah? Maka jawabannya adalah perlu bos. Kalau kita tidak pernah marah, maka yang terjadi adalah tim tidak tahu bahwa apa yang sedang kita kerjakan ini adalah hal yang penting. Marah menunjukkan bahwa kita merasa tidak nyaman ketika tim tidak mengerjakan apa yang menurut kita penting. Nah, marah. Kenapa marah itu bisa terjadi ketika kita menjadi seorang manajemen? Marah hanya terjadi ketika strategi yang kita susun tidak sama dengan eksekusi yang dijalankan. Sehingga ketika kita punya strategi yang disusun berdasarkan target yang telah ditetapkan, eksekusinya tidak sama dengan strategi tersebut, sehingga hasil reality dan target yang kita telah dapatkan itu terjadi gap. Nah, ketika terjadi gap, maka harus marah. Karena kalau nggak marah bos, nanti tim tidak akan anggap itu penting. Oke? Nah, ketika itu marah, nah kita bahas marah-marahan hari ini ya. Oke, marah ketika strategi tidak sama dengan eksekusi itu ada dua kemungkinan bos. Yang pertama adalah strateginya tidak menjawab tantangan dari target yang telah ditetapkan, sehingga strateginya tidak tepat, sehingga ketika dikerjakan maka hasilnya miss dan eksekusinya pun pasti berantakan. Nah, kenapa tetap marah gitu kan? Kita yang buat strategi tapi kita yang marah gitu kan. Kita marah karena ketika strategi itu salah, tim pun tidak memberikan feedback, meskipun kadang tim itu tahu bahwa strategi itu salah.
Maka itulah kenapa ketika gap terjadi karena strategi yang salah, kita tetap harus marah. Dan yang kedua, marah terjadi ketika eksekusinya berantakan. Jadi untuk menciptakan hasil yang tepat dari strategi yang diciptakan itu kan intinya cuma ada dua, strateginya yang salah atau eksekusinya yang salah. Nah, ketika nomor dua ini terjadi, eksekusinya yang salah atau eksekusinya yang berantakan atau eksekusinya tidak comply terhadap strategi yang sudah dibuat, maka sebagai seorang manajemen wajib kita marah. Karena kalau terlalu baik bos, maka kita akan diremehkan oleh tim kita. Seperti biasa, sering saya ingatkan bahwa kejahatan terjadi diawali oleh yang namanya pembiaran. Kejahatan di dalam dunia korporasi, di dalam dunia kerja itu disebut dengan pelanggaran. Ketidakdisiplinan itu terjadi karena kita melakukan pembiaran. Jadi harus marah bos, biar tidak ada pembiaran, sehingga menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran. Nah, dari tadi kita bicara marah mulu gitu kan. Nah, sekarang kita akan masuk tips marah. Caranya gimana marah sehingga marah itu bisa menjadi sesuatu yang konstruktif untuk tim kita bekerja dengan lebih baik. Tips nomor 1, ketika kita harus marah, maka tips nomor 1 itu adalah tetap rileks. Dilarang bernada tinggi, dilarang mengintimidasi. Nah lo ya, sebagian besar orang marah itu nadanya langsung tinggi, langsung mengintimidasi, bilang kamu gitu kan. Nah, tips nomor 1 ketika kita marah sebagai manajemen itu adalah tetap rileks. Kenapa harus seperti itu bos? Kalau kita sering bernada tinggi bos, maka lama-kelamaan yang terjadi adalah tim kita sudah terbiasa dengan nada tinggi kita. Sehingga ketika kita mengeluarkan nada tinggi, maka yang terjadi adalah bagi mereka itu sudah makanan sehari-hari. Lain halnya ketika kita tidak pernah bernada tinggi dan hanya mengeluarkan nada yang tone-nya sedikit tinggi ketika ada hal vital yang sudah menjadi pelanggaran. Sehingga tips nomor 1 adalah tetap rileks. Apapun yang terjadi tetap rileks. Kalau kita lihat di film-film bos ya, atau di reality yang namanya pembunuh berdarah dingin, kenapa disebut berdarah dingin? Karena wajahnya dingin. Jadi sebagian misal pembunuh berdarah dingin itu wajahnya dingin bos. Nah, mengikuti prinsip psikologis seperti itu, ketika kita marah sebagai manajemen, yang nomor 1 adalah jangan tinggikan nada, jangan intimidasi, namun tetap rileks dan tunjukkan bahwa kita tidak senang dengan apa yang mereka lakukan, namun tetap rileks. Kadang tim itu unik bos. Jadi kadang memimpin tim itu unik. Kadang kalau kita sering marah-marah, justru mereka tidak takut. Tapi kalau kita jarang marah, ketika mereka melakukan kesalahan, kita tegur dengan nada baik-baik, justru yang terjadi adalah mereka malu sendiri. Inilah tips marah yang pertama ketika kita ingin marah sebagai seorang manajemen. Tips yang nomor 2, ketika kita ingin marah atau harus marah sebagai seorang manajemen, tips nomor 2 itu adalah panggil mereka untuk berdiskusi. Jadi jangan tegur seperti yang nomor 1 tadi. Panggil mereka semua untuk mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan dan fokus pada bagaimana mencari solusi. Sehingga ketika kita panggil tim kita untuk mencari solusi, maka mereka akan berkomitmen untuk mematuhi apa yang sudah mereka rumuskan bersama. Jadi tips marah nomor 2 itu adalah panggil tim
ajak mereka berdiskusi, mengapa mereka melakukan pelanggaran, sebaiknya bagaimana ke depan, ikat komitmen bersama, dan tetapkan ketika ada yang melanggar apa yang harus diberikan. Sehingga itu jadi komitmen bersama yang dipatuhi bersama, dirumuskan bersama, sehingga marah kita dengan memanggil tim itu menjadi produktif dan konstruktif, dan tim pun tidak merasa diintimidasi atau kita sumbunya pendek gitu ya. Itu tips marah yang nomor 2, bos. Nah, tips marah yang nomor 3. Pastikan tim kita, ya, sekali lagi, pastikan tim kita memahami 2 pasal utama. Oke, kita sampaikan tadi, marah itu terjadi ketika strategi tidak sama dengan eksekusi. Nah, ketika kita harus marah karena tidak sama antara strategi dan eksekusi, pastikan tim kita mengetahui 2 pasal utama yang berhubungan dengan strategi dan eksekusi. Pernah dengar belum, bos? Oke, 2 pasal utama itu apa? Pasal 1, strategi yang dibuat dan tidak bisa dijalankan, diberikan feedback untuk diperbaiki. Jadi tidak ada lagi alasan sesuai dengan pasal 1 bahwa tim itu tidak bisa melakukan di lapangan karena strategi tidak realita menjawab tantangan eksekusi di lapangan. Sehingga pastikan setiap tim memahami pasal 1 bahwa strategi yang menurut tim tidak bisa dijalankan, beri feedback langsung. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, berikan feedback langsung sehingga strategi itu bisa direvisi dan diperbaikin sehingga bisa menjawab tantangan lapangan eksekusi. Pasal 2. Pasal 2 adalah eksekusi yang masih membingungkan, maka tim harus tanya. T-A-N-Y-A, tanya. Jangan tidak tahu, bilang tahu. Jangan tidak mengerti, bilang mengerti. Pasal 2 mengajarkan kita bahwa eksekusi yang tidak dipahami oleh tim, maka tim harus tanya. Nah, marah yang nomor 3 ini membuat kita membuka alur komunikasi kita bersama dengan tim. Kadang kesalahan yang terjadi adalah komunikasi antara kita ini, bos, dengan tim kita ini tidak lancar. Kita berharap tim kita ini memahami apa yang kita inginkan dengan menjelaskan. Tim kita itu takut untuk mengatakan kepada kita bahwa mereka nggak ngerti apa yang kita omongin. Sehingga pastikan tips nomor 3, mereka memahami 2 pasal utama dalam hal strategi dan eksekusi ini. Mereka pahami bahwa pasal 1, ketika strategi tidak menjawab tantangan di lapangan, maka beri feedback dan revisi. Dan pasal 2, ketika eksekusinya membingungkan, maka tanya. Nah, inilah cara marah yang produktif, bos. Kemudian nomor 4, cara marah yang produktif itu adalah beri acknowledge atau pengakuan kepada setiap feedback yang konstruktif. Jadi ini metode yang namanya iming-iming gitu kan. Jadi marah yang keempat justru kita ubah menjadi positif dengan cara memberikan acknowledge feedback ya, terhadap feedback bagi tim yang berani mengakui ya, yang berani jujur untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, sehingga kita bisa tahu permasalahan yang ada dan kita bisa carikan solusinya. Bagi tim yang tidak jujur dan tidak mau memberikan feedback, maka mereka akan nyengir-nyengir, kemudian iri. Ya enak sekali ya, berarti lebih baik saya jujur. Ketika kita membiasakan tim kita jujur dan memberikan yang namanya acknowledgement atau rewarding, small rewarding kepada tim yang mau jujur, maka mereka akan terbiasa untuk jujur
dan mulai meninggalkan yang namanya kebiasaan menutup-nutupi atau bohong. Kalau bahasanya berani jujur hebat gitu ya. Inilah membentuk budaya jujur ketika kita harus marah dalam tim. Dan yang nomor 5, ketika kita marah, harus marah dengan tim sebagai seorang manajemen adalah pastikan kita menerapkan reward and punishment. Bukan diomongkan tapi diterapkan tanpa ampun, tanpa basa-basi, sehingga tim kita akan melihat kita sebagai man of word atau walking the talk. Kadang kita ketika ingin memberikan punishment kepada tim, kadang kita pribadi yang merasa tidak enak, kadang kita yang merasa kasihan bos. Cilakanya adalah ketika kita tidak memberikan punishment kepada yang melanggar, maka yang terjadi adalah yang tidak melanggar hanya akan menganggap kita omdo, omong doang bos. Dan yang kedua, ya, yang melanggar itu akan merasa bahwa hukuman tidak akan pernah mereka dapatkan karena bosnya terlalu baik. Sehingga terapkan yang namanya reward and punishment. Reward harus diberikan kepada mereka yang comply terhadap strategi dan bersedia menjalankan eksekusinya step by step sesuai yang telah direncanakan. Ketika itu mereka lakukan, berikan mereka reward yang membanggakan. Banyak sekali bos reward yang membanggakan yang bisa kita berikan kepada tim tanpa harus embel-embel uang bos. Salah satunya contoh yang pernah saya berikan itu adalah berikan penghargaan, berikan dia piagam compliance atau berikan dia piagam execution excellence. Juara execution excellence, berikan piagam di bingkai, kasih dia, suruh pajang di rumah. Maka yang terjadi adalah tidak hanya dia, keluarganya pun akan merasa bangga. Begitu banyak reward kreatif yang bisa kita berikan sehingga strategi dan eksekusi ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah berikan punishment. Saya tidak pernah setuju dengan orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh memberikan punishment. Punishment itu harus ada. Bahkan dalam agama saya itu pun disebutkan bahwa ada surga, ada neraka gitu kan. Berarti ada reward, ada yang namanya punishment. Punishment itu harus ada bos. Nah, pastikan, ini kuncinya ya, pastikan punishment itu ketika tidak hal yang vital sekali, tidak mengganggu kesejahteraan mereka. Kecuali mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali, dan itu adalah vital bagi perusahaan. Ketika kesalahannya bukan sesuatu yang vital, pastikan mereka tetap mendapatkan punishment. Jangan biarkan lolos bos. Jadi ini cara manajemen untuk marah. Jangan pernah biarkan kesalahan itu lolos, maka itu jadi pembiaran. Pastikan kita memberikan punishment kepada setiap kesalahan, namun konteks punishmentnya adalah learning atau belajar. Pastikan punishment itu membuat orang yang terkena punishment itu belajar atau learning dalam proses punishment tersebut. Contoh yang paling sederhana, ketika seorang tim itu melakukan kesalahan, telat datang gitu. Ini contoh sederhana yang pernah saya berikan kepada klien-klien saya. Sekelompok tim, ya beberapa orang itu sering telat datang. Nah, sebagai hukumannya setelah mereka 3 kali telat datang, hukumannya adalah mereka harus presentasi tentang time management. Nangis nggak tuh kan? Jadi mereka harus mencari satu buah buku yang berhubungan dengan time management, dan mereka harus presentasi bagaimana melakukan time management dengan baik. Itu sebuah punishment bos, tapi punishment itu menjadi efek learning atau pembelajaran bagi tim. Oke bos, jadi marah itu harus. Ini ngajarinya luar biasa ya bos. Marah itu harus. Marah itu dilakukan ketika terjadi gap antara strategi dan eksekusi.
marah itu ada tipsnya. Sehingga ketika kita marah, 5 tips ini akan menjadikan marah kita sebagai seorang manajemen itu konstruktif dan mampu mendukung produktivitas kinerja perusahaan. Semoga bos ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu peserta coaching saya dan pertanyaan para bos-bos semua. Sehingga ketika bos harus marah, silahkan marah. Pastikan marah itu diketahui oleh tim Anda, dan pastikan marah itu menjadi marah yang konstruktif sesuai dengan 5 tips ya. Cara marah sebagai manajemen. Semoga bermanfaat bos. Sampai ketemu lagi di sesi Coach Rama berbagi strategi. Saya pulang dulu, mau nganter pesanan istri dulu ya bos. Sampai ketemu, tetap work smart ya bos. Bye.